bukan cuma sekedar menjual, tapi juga kita ngobrol dengan pelanggan, dekat dengan pelanggan. Kalau bisa tahu rumahnya di mana. Begitu dia datang, udah lama nggak datang kan jadi ada engage dengan pelanggan. Welcome back to Palembang Subkultur, channel YouTube kita. Sore hari ini kita berada di sebuah tempat. Mungkin di belakang kita bisa kelihatan nih. Ya, ini adalah tempat jualan. Jadi konten kali ini kita bicara tentang kuliner. Dan sore hari ini kita bersama, ini pemiliknya nih. Ganteng-ganteng nih. Pemain basket, kira-kira nih. Kelihatan ya. Jadi sama, apa saya panggilnya Kak? Alfi Alfi aja ya. Oh, Alfi. Alfi aja. Sama Alfi. Jadi di sini sama saya Toel. Jadi kita akan bahas kuliner yang biasanya kita ketemu ya. Dan ya makanan keseharian lah ya. Bisa dibilang sehari-hari ya. Jadi menunya adalah kulinernya adalah Pisang goreng. Ya. Oke. Jadi kita ulas mengenai kuliner tentang pisang. Jadi tempat ini apa nih? Untuk tempat jualannya pisang goreng Tanduk Manggarai. Manggarai ya. Kalau disingkat apa? PGTM ya. Ya, PGTM bisa. PGTM. Panjang juga judulnya ya. Nah, cerita-cerita nih kalau masalah pisang goreng Tanduk Manggarai. Kalau dari judulnya kan kedengarannya kayak daerah Jakarta nih. Ya. Cuman ini di Palembang. Aneh kan? Aneh gitu kan. Nah, bisa diulik nggak ini ceritanya gimana sih, kapan dimulainya bisnis jualan pisang goreng ini? Terus itu apa tuh? Kapan gitu ininya? Oke. Jadi lapak kami ini mulai kami kelola di tahun 2020 awal. 2020 awal Sekitar bulan Maret April gitulah. Oke. Pas mulai pandemi. Mulai pandemi. Oh gitu. Terinspirasi dari pisang goreng Tanduk di Manggarai sana di Jakarta, ya kan? Kan sana hype tuh. Oke. Nah, cuman dia namanya nggak pakai Manggarai. Cuma lokasinya di daerah Jalan Manggarai. Oh, Jalan Manggarai. Dekat stasiun. Oke. Kami ambil lah inspirasi itu tadi, jadikan nama lapak kami ini. Oh gitu. Yang pastinya pernah cicip ya? Pernah nyobain ya? Pernah nyoba. Nah terus kalau ya memang kita bicara tadi agak aneh, kenapa nggak pakai Ampera kayak apa Musi kayak gitu? Ya itu tadi karena kan di sana sudah terlanjur sudah hype di Jakarta. Jadi daripada kami bikin brand yang orang mungkin belum kenal, ya sudah Manggarai tadi kita angkat ke sini. Oh kayak gitu. Jadi walaupun sebenarnya nggak ada kaitannya Manggarai sama Palembang kan. Nah, pasti orang tanya nggak jauh dari sana kan. Betul. Gitu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang apa ya? Hoki-hokian ya? Apa hoki-hokian. Pembawa hoki ya? Nggak ngira juga tadinya awalnya mau bisnis ini. Oh gitu. Nah, ternyata begitu dijalani, kayaknya oke, kita terusin. Oke ya. Meskipun lagi pandemi pun kita bertahan, survive. Akhirnya sampai sekarang masih bertahan. Sempat inilah ya kepikiran, aduh yakin ya ini kan bisnis ini gitu kan. Apalagi kondisi pandemi kan. Semua kuliner serba drop, nggak boleh jualan. Kita kadang berhadapan sama Satpol PP, karena nggak boleh jualan kan. Oh. Maksudnya nggak boleh berkumpul. Oh, berkumpul. Jadi akhirnya kami full konsepnya take away. Oke. Istilahnya ya dengan ini kan jaga jarak seperti itu kan, makanya itu ya. Terus ini kan pisang nih. Kenapa pisangnya itu ada khusus ya? Kayak pisang goreng jenis tanduk ya? Ya. Nah terus kenapa ini yakin gitu? Kenapa nggak pisang-pisang lain kayak gitu? Jadi memang
zaman sekarang kan kita harus punya sesuatu yang berbeda. Oke. Harus beda. Kalau sama mungkin kita nggak biasa-biasa aja, nggak akan bisa mencapai level yang kita inginkan gitu loh, ya kan? Nah, pisang goreng tanduk ini kalau di Palembang itu kan waktu itu belum hype ya, belum ada ya. Nah, berarti pakai survei dong Palembang? Ya kita sempat ngelihat pisang goreng di sini kan semuanya pisang goreng kepok, pisang goreng lilin, gitu loh. Nggak ada yang pakai pisang goreng tanduk. Makanya kita ambil bisnis itu, kemudian ya ternyata memang cocok gitu loh. Ternyata cocok. Cocok ya. Dan mungkin ya pas orang nyobain tuh agak beda ya kali ya. Agak beda. Agak beda ya. Beda adonannya beda, ya kan, tepungnya beda. Kemudian rasa pisangnya pun orang tadinya jarang goreng pisang tanduk. Sekarang pisang tanduk terkenal di mana-mana. Iya ya, mulai yang lain ya ikut ya, kayak gitu ya. Yang tadinya pisang tanduk itu nggak dilirik sama orang. Bahkan yang jualan pun jarang. Sekarang kita susah nyari stoknya. Nah, kalau bicara stok tadi kan, berarti ya ini kan bahan bakunya pisang pasti kan? Iya. Biasanya ada yang usaha yang udah kelas atas lah ya. Jadi dengan kayak misalnya yang udah sukses lah maksudnya. Dia sukses itu maksudnya dia udah berjalan baik. Dia memiliki juga bahan baku tempat, maksudnya penanamannya itu seperti itu. Maksudnya ya dia punya lahan untuk menanam bahan bakunya tersebut. Kira-kira nih bahan bakunya nih masih ambil sama orang atau punya lahan sendiri? Nah, gitu? Ini sebenarnya kami juga sudah menuju ke situ. Jadi sudah ada rencana untuk nanam sendiri. Oh gitu. Iya. Kenapa? Karena setelah pisang tanduk ini rame di Palembang, banyak yang buka, kemudian stoknya jadi susah karena rebutan. Ditambah sekitar 6 bulan terakhir itu pisang tanduk itu banyak dikirim ke Jakarta. Oh gitu. Dikirim ke Jawa. Makin susah lah kami di sini. Akhirnya makin rebutan, kompetisi makin tinggi. Otomatis harga bahan baku juga naik. Pasti. Nah, sebenarnya sudah dari setahun yang lalu kami pengen nanam sendiri. Cuman nanamnya di sini Palembang? Nggak bisa di Palembang. Oh nggak bisa, kenapa? Kayaknya lahannya beda. Jadi mungkin kandungannya kali beda ya, kandungan tanahnya ya. Rencananya kami mau nanam di agak keluar kota lah. Cuma karena ya kami pikir kami kembangkan dulu bisnisnya. Begitu sudah mencapai level di mana kita nanam itu nanti kan butuh modal. Benar. Nah, BEP-nya bisa cepat, ya mungkin kami langsung lakukan itu. Oh, berarti itu rencana lah ya. Betul. Kalau ya istilahnya pasti kan kita mau nggak mau lah kita dalemin lah ya. Udah pasti pisang nih lah ya. Pokoknya. Kira-kira kita pasti punya pengetahuan lah tentang pisang ya, kurang lebih lah ya. Ya. Karena kenapa? Karena kalau nggak kita eksplor, pasti kan kita harus tahu karakteristik lah ya. Ya. Nah kira-kira pengetahuan pisang ini ada nggak? Nah, jadi memang setelah kita coba dalami, ternyata memang cukup menarik pisang itu. Cukup menarik. Ada beberapa macam pisang tanduk itu ada beberapa macam. Oh, ada lagi. Macam-macam. Jadi tadinya kita pikir cuma satu macam kan pisang tanduk yang bentuknya besar, panjang, manis kan. Ternyata setelah berapa kali kita survei ke tempat penjualan pisang, itu ada macam-macam pisang tanduk. Dan tekstur, rasa, size beda-beda. Beda-beda. Nah, kenapa kami akhirnya memutuskan pakai pisang yang sekarang kami order terus ini? Karena ternyata yang kami pilih ini itu yang paling manis, juga paling banyak buahnya dibandingkan pisang tanduk yang lain. Ya, pastinya banyak lah ya. Dan juga secara ukuran tidak terlalu kecil. Jadi cukup besar. Gitu. Kalau nggak banyak kan susah nanti. Susah. Karena ada beberapa pisang lain jenis tanduk juga. Ada yang Australia, ada yang keju, ada yang gading. Tapi jumlahnya sedikit di Palembang. Nggak bisa dong kita kelola kalau ada permintaan banyak kan? Nggak bisa.
Ada juga yang dari Jawa. Kami sebenarnya ambil dari Jawa. Dari Jawa. Dari Jawa, dari Jawa Barat. Iyalah, mau kita pangkas lah. Iya. Ini pisang impor ya. Harganya 2 kali lipat. Aha. Sekarang dengan pisang Palembang bisa separuhnya. Oke. Kan cuannya jadi tambah gede kan. Nah. Terus untuk pemenuhan itu ya pastinya kan biaya kirim lah ya. Biaya kirim. Nggak ada masalah. Kalau sementara ini kita kan ngambilnya kan langsung dari agen di Palembang. Oh, ada ya. Jadi nggak masalah. Oh, nggak ada masalah ya. Nggak masalah. Nah, ini kalian harus tahu juga nih. Jadi pisang tanduk itu bukan hanya tanduk. Maksudnya bukan tanduk ini. Ada jenis-jenisnya gitu. Iya. Jadi ya sekalian pengetahuan lah kira-kira kayak gitu kan. Berarti jenis pisang goreng tanduk ini pisang tanduk lah ya. Pisang tanduk di Indonesia ini udah memang ada ciri khas juga ya dibandingin sama pisang luar negeri ya. Ya. Kayak gitu ya. Nah, ini kan udah banyak juga yang beli nih. Ya lumayan, ini kan jamnya sibuk ini. Iya, jam-jam 5 ke atas lah. Benar. Apalagi jelang weekend. Iya, jelang weekend, suasananya agak mendung kan. Nah, cocok ini. Nah, terus ini kan ku baca nih. Ada apa varian ya? Bisa Iya, dibilang topping ya? dengan topping. Oh, topping. Jadi varian rasa. Menu utamanya sama goreng tanduk. Pasti digoreng lah ya. Iya, digoreng. Nggak ada rebus ini. Enggak ada rebus. Ada coklat, green tea tiramisu, strawberry vanilla, avocado coklat, dan wah masih banyak nih kayaknya. Nah, ini apa tuh istilahnya paten sendiri atau gimana nih? Kalau sampai paten belum. Belum ya. Belum. Jadi masih umum lah. Memang topping-topping ini kan umum di pasaran. Benar. Nah, kita juga dapatnya juga di pasaran umum. Jadi kami ini punya 9 rasa. Oke. Bisa dikombinasi, bisa 2 rasa atau 3 rasa. Kalau 4 rasa terlalu sedikit, kurang terasa kan. Jadi maksimal 3 rasa. Oke gitu ya. Maksimal 3 rasa. Kadang-kadang ada yang minta 4 rasa. 4 rasa? Tetap kami layani. Pernah ya? Iya, kami layani. Jadi kalau di total mungkin bisa ada sampai 70-an kombinasi kan. Iya ya. Bahkan lebih mungkin. Tapi memang lebih cenderung ke manis semua ya. Manis semua? Oh, manis semua ya. Kecuali yang keju. Keju. Oh. Ini kamu sering nih order sini. Yang order sini banyak. Hampir 2 hari sekali. Karena udah manis orangnya. Jadi kapan dulu lagi manis. Hati-hati terdiabetes. Oh iya benar. Nah, terus ngomong-ngomong masalah harga nih. Kisaran berapa lah ini? Untuk pisang tanduk ini memang kami termasuk yang paling mahal di Palembang. Oh gitu? Nah, jadi satuannya 3.000 perak. Oke. Ya kan? Kalau yang lain di level 2.000-an. Oke, 2.000-an. Itu ada bedanya nggak? Kenapa agak mahal? Yang jelas kami mengutamakan kualitas. Kualitas secara rasa boleh diadu. Ya kan? Mungkin kalau secara size ya sama lah. Namanya juga pisang kan sama. Iya. Kemudian tampilan juga boleh diadu. Kami punya kemasan yang cukup menarik, packagingnya cukup menarik sehingga pantas dan layak untuk dijadikan oleh-oleh. Diantar ke bosnya, diantar ke saudara atau ke calon bini ya kan. Mertua ya. Mertua nih Cocok ya kan. Sogokan. Biasanya kan martabak. Nah, ini bisa mau bilang tadi martabak. Itu kan sudah seluruh Indonesia kayak gitu. Benar. Pisang kan agak rendah dikit ya. Agak lain dikit lah. Oke gitu. Nah, tadi kan ngomong Palembang nih. Aku juga pernah lihat lewat kayak di Waspi Rahmat atau di daerah lain lah. Kayak kelihatan lah. Oh ini ada pisang goreng tanduk juga nih. Ya. Pisang kita ini ada juga cabang di Palembang. Ada. Kita sekarang ada 4 cabang. 4 cabang? Ada 4 cabang. Satu yang ini cabang utama. Oke. Kemudian ada yang di Talang Jambi. Oh yang itu Talang, oke. Yang Talang Jambi, yang di Jalan AMD. Depannya Dutamat. Terus ada di Simpang 5. Simpang 5 itu? Simpang 5 daerah. Bukan, yang di... Iya. Arah ke dalam. Simpang 5 tapi ke dalam. Iya. Dari pasar Palimo. Dari Palimo ke dalam. Ke dalam. Ke dalam, masuk ke dalam. Nah. Yang bisa tembus ke mana? Ke nanti ke ini Sukabangun. Ya, situ. Ke ini. Betul. Sukabangun yang belok kanan. Ya. Nah, itu masuk situ. Terus ada satu lagi di yang terbaru Talang Kelapa. Oh, tuh. Talang Kelapa. Baru 3 minggu. Oh, 3 minggu. Ya, cabang yang keempat. Oh, iya ya. Sebenarnya masih ada 3 cabang lagi, tapi sudah
Tutup. sudah ditutup. Kenapa tutup? Targetnya nggak sesuai. Oke. Targetnya nggak sesuai. Jadi karena costnya tinggi, sementara omsetnya nggak sesuai target, terpaksa kami tutup. Oh, kayak gitu. Yang dua lagi ya karena ada apa? Ya konflik internal lah dengan partner kami. Oh, benar. Nah, jadi ya daripada berlarut-larut kita tutup aja. Oh, gitu. Nah, jadi ya pisang kan udah ini kan terus terang ya, ini kan udah bisnis yang menjadi penghasilan lah ya. Iya. Nah, kira-kira nih gimana sih yang yakinin bahwa pisang nih bakal eksis dan menjadi penghasilan buat kita? Ya, itu tantangan ya. Nah. Challenge banget itu. Karena bagaimanapun namanya kita sudah mulai bisnis, Oke. sebisa mungkin harus bertahan seterusnya. Terusnya. Growth makin gede dan makin dikenal sama masyarakat luas. Nah, kenapa kami optimis? Karena pisang itu kan makanan dari zaman dulu sampai sekarang orang makan pisang. Iya, iya. Pisang goreng, sarapan juga pisang. Jadi cemilan sama kayak kalau di Palembang pempek. Ya kan? Iya. Nasi mungkin masih nomor 1, pempek nomor 2. Kita akan bikin pisang goreng nomor 3. Bisa dibilang tuh maksudnya segala waktu cocok ya? Cocok. Pagi, siang, sore atau malam Iya. lah ya. Karena kan variannya juga kan ada yang pakai topping. Oke. Jadi bukan cuma orang tua, anak kecil pun sekarang suka pisang goreng. Benar. Ya kan? Cemilan inilah ya. Ya. Nah, itu tadi kan pasti ya berbisnis lah ya. Siapa tahu ada apa tuh peminat. Peminat ya join lah. Kita izinkan buka dengan standar kita untuk mungkin cabang berikutnya gitu. Yang tadi kan mungkin agak jadi masuk kategori inilah ya. Nggak enaknya lah. Nah, kaitan ini suka dukanya gimana nih? Iya. Ada nggak gitu? Jadi gini, kami kan memang sekarang lagi membangun brand. Brand Manggarai. Satu lagi saya juga bangun Sultan Manggarai. Nah, jadi turunannya dari Manggarai. Oh. Nah, kenapa sekarang kita belum buka franchise? Karena kita lagi kembangkan tadinya partnership, ya kan? Bukan franchise tapi partnership. Kami pengen partner kami yang kami pilih ini mampu melayani pelanggan seperti standar yang sudah kami tetapkan. Oke. Jadi bukan cuma melayani pembelian, tapi juga bisa membuat pelanggan itu engage dengan brand kami gitu loh. Oke. Bukan cuma sekedar menjual, tapi juga kita ngobrol dengan pelanggan, dekat dengan pelanggan. Kalau bisa tahu rumahnya di mana. Begitu dia datang, udah lama nggak datang kan jadi ada engage dengan pelanggan. Nah ini yang pengen kami bangun. Jadi kami nggak sembarangan menggait partner. Harus partner yang bisa istilahnya bisa memenuhi standar kami. Oke. Gitu. Nah berarti yang tadi, oke ini perjalanan untuk rencana ininya lah ya. Apakah masa corona itu ini jadi buat drop? Jadi istilahnya menjadi duka lah kayak gitu. Kalau dibilang drop sih memang agak drop, ya nggak bisa kita pungkiri lah. Pandemi itu efeknya besar, ya. Mungkin kami termasuk yang efeknya tidak terlalu signifikan, karena kami kan konsepnya adalah take away. Oh, take away. Bagi resto-resto yang makan di tempat pasti efeknya lebih besar daripada kami. Nah, cuman itu tadi karena kami langsung full take away, jadi secara omset dropnya nggak terlalu banyak. Akhirnya kami bisa bertahan. Tapi istilahnya tadi bukan karena corona ini yang cabang tutup tadi bukan efek dari sini. Bukan yang tadi. Justru di masa corona inilah kami terus nambah cabang. Gitu. Oh, berarti ini kan aku lihat ada berapa pegawai lah ya. Jadi masing-masing kan kurang lebih 3 ya. Di sini ada 2. Ada 2. Nah, di cabang yang di Talang Jambi itu ada 3. Ada 3. Di
Talang Kelapa ada 3. Kalau yang di Simpang 5 baru 1 orang. Gitu. Kadang kan sesuai dengan apa? Omsetnya. Omsetnya. Sesuai dengan kesibukan dia. Kalau memang dia load-nya tinggi, kami tambah. Kalau load-nya rendah, ya cukup 1 atau 2 orang. Nah, ini kan nggak afdol nih kita ngomong nih. Gimana nih cicip dulu apa? Boleh. Biar para pemirsa ya. Iya. si. Paling nggak yang satu aja, satu jenis aja. Nah, kita sambil ngomong nih. Ini kan pasti kuliah tadi kan lalu lalang, berarti kan take away lah ya. Take away. Take away. Jadi di media online kan pasti zaman sekarang kan beli lewat aplikasi segala macam, kayak nempel ini kan, gitu kan. Itu apa tuh ininya? Kira-kira promosi untuk di medsosnya? Ya, saat ini memang nggak bisa lah kita lepas dari promosi lewat medsos ya. Benar. Nggak bisa. Apalagi platform-platform marketplace itu kan bejibun sekarang. Iya, bejibun. Dan itu memang sangat membantu. Sangat membantu. Bukan hanya kami, tapi juga buat pelanggan. Oke. Cukup dengan rebahan, klik, makanan datang. Pisang goreng datang, ya kan. Mau yang topping apa, lewat situ bisa. Jadi ya, kami juga memang memanfaatkan secara optimal lah. Ini pasti lah ya. Kita nggak boleh ketinggalan itu. Iya, nggak boleh. Terus dari perbandingannya, banyakkan mana nih take away sama online nih kira-kira untuk yang sekarang lah? Sekarang 60-40 lah. 60 offline, 40 online. Oh gitu. Iya. Mungkin di awal-awal dulu sempat sekitar 20-80. Yang 20 online, terus yang offline-nya 80. Sekarang semenjak corona meningkat, offline-nya agak turun, online-nya naik. Oh gitu. Berarti ini tadi ya, udah maksimal juga ya cara aplikasi ya. Keren. Nah, ini kan ada tantangan lah ya. Ya secara bisnis itu pasti ada apa ya? Persaingan. Ya. Persaingan karena saya pernah coba juga lah istilahnya bisnis ya. Terus ada yang niru kayak gitu. Tapi memang dengan merek dia kayak gitu. Nah, itu kira-kira gimana nanggepinnya? Santai aja. Santai aja sebenarnya. Berarti rezeki nggak kemana nih? Rezeki nggak kemana, benar itu. Rezeki nggak kemana. Jadi kami, ya yang saya cerita di awal tadi kan, ada konflik internal dengan partner, masalah itu ya kan. Kita tutup, ternyata partner buka lagi di situ. Ya, dengan konsep yang sama. Bahkan desain dari bangunan pun sama persis. Hanya beda nama. Ya sudah silakan gitu loh. Kita lihat apakah kualitasnya sama, ya kan, cita rasa, kemudian packagingnya, kemudian pelayanannya seperti apa. Kalau memang bisa sama dan bisa survive ya bagus, berarti dia belajar dan bisa menerapkan ilmu yang sudah dipelajari dengan baik, ya kan. Kalau masalah rezeki mah terserah yang di atas lah, ya kan. Lewat tadi. Secara medsos apa? Di Instagram atau di mana tuh? Kalau ininya? Yang kenceng sebenarnya di Instagram. Apa namanya? Pisang goreng tanduk Manggarai Jaksa Agung. Manggarai _ Jaksa Agung. Manggarai _ Jaksa Agung. Ya. Itu satu itu aja. Satu itu aja. Kalau misalnya yang di daerah lain tetap di sini. Ya. Misalnya kayak di Talang Jambi, ya, di Talang Lapo. Tetap sama untuk yang di Instagramnya, tapi kalau yang di Gojek, Shopee-nya beda-beda. Masing-masing area beda-beda, masing-masing lapak beda-beda. Oh. Nah, ini pasti tadi keceplosan lah mungkin ya rencananya. Secara bisnis kan kita punya visi misi lah ya. Nggak mungkin kayak gini-gini. Ya. Tapi terkadang ada juga. Ada juga. Ya contoh kasusnya lah ya, kayak ada jual martabak lah ya. Sorry bentar. Ya. Yang topping 3 biji. Terserah topping apa aja. Taruh aja di ini, di kursi. Di kotak apa-apa. Iya. Di kursi ini. Nah, kayak yang perlu perhatikan lah, pasti pernah tahu lah ya. Iya. Ada kayak jualan di Pulau Mas lah ya. Jadi kalau kulihat
dia cuma gerobak aja. Di situ terus dia eksis. Yang beli banyak, ngantri. Harga juga memang masih terjangkau. Masih terjangkau karena kenapa? Ya sesuai lah yang kita keluarin. Ya, meskipun sebenarnya sih mahal. Iya, Tapi sesuai dengan kualitas gitu. Bener. Rasanya emang oke lah. secara histori juga lah. Secara histori itu perlu kita. Kan legend kan sudah. Iya, Mungkin udah belasan tahun di situ. bener. Tahu ya? Iya. Langganan dulu kan. Iya, langganan. Ada juga kan dia buka tempat lain, tapi Nah, situ. orang lebih cenderung situ. Nah, yang ku maksudkan adalah terkadang kan ada visi misi kita ke depan, mau mungkin siapa tahu kita ada mau tempatnya besar kayak gitu kan, karena biar lebih dikenal seperti itu. Iya. Nah, cuman ada juga yang enggak kayak gitu, kayak yang tadi kan. Nah, terus itu mungkin ada semacam promosi-promosi yang lebih gencar kayak gitu. Nah, kira-kira nih apa rencananya visi misinya nih? Sebenarnya di tahun pertama kami mulai bisnis ini itu udah punya visi itu pengen buka pusat jajanan Palembang. Pusat jajanan Palembang. Iya. Memang entah di Palembang jajanannya Di mana coba? belum. Pernah dengar ini apa? Adinda. Oh, Adinda. Ya. Itu salah satu pusat jajanan yang cukup besar. Nah, Itu yang di KM ya? betul, di KM ada, Celentang ada. Oke. Itu visi saya. Oh. Seperti itu. Jadi brandnya adalah Sultan Manggarai. Kemudian isinya mungkin nanti bukan cuma pisang goreng tanduk, tapi segala jenis oleh-oleh, bentukan lain jajanan, lah ya. ya. Oh, kayak Gitu. Ya, tapi kembali lagi kan, perlu modal, ya kan, perlu modal. Misalnya nanti kita punya konsep yang bagus, mungkin juga perlu cari investor, Benar. ya kan. Nah, sekarang kami lagi bangun brand ini, dia dikenal di Palembang. Kalau orang sudah tahu pisang goreng tanduk Manggarai, Manggarainya terutama, atau Sultan Manggarainya. Sultan Manggarai. Oh, namanya Sultan Manggarai, pisangnya paling enak, Benar. ya kan? Paling oke dibawa untuk jadi oleh-oleh. Oleh-oleh. Nah, kalau udah sudah lekat di pikiran masyarakat Palembang, mudah-mudahan kita ada produk lain juga punya image yang sama gitu loh. Oke. Nah, Oh, ini pasti enak nih makanannya dari Sultan Manggarai ini. Nah, mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan. Nah, pasti pernah lah ya collab maksudnya ataupun kayak ada pameran itu pernah juga kayak gitu. Kami Ikutan. sering ikut event-event kayak misalnya pernah buka di Palembang Icon, Oke. ya kan? Kemudian ini mungkin akhir bulan ini ada festival di Lambidaro. Lambidaro itu Itu yang sungai. sungai. Sungai itu. Yang Kan Kapitan yang di Rusun, dekat Rusun. Rusun. Nah, Iya. Kan nanti ada festival kuliner. Nah, lewat itu kami coba untuk promosi dari acara-acara itu. Kami juga ikut asosiasi Aspenku, Aspenku apa? Asosiasi Pedagang Kuliner. Kuliner ya. Nah, Palembang. Keseluruhan ya. Ya. Jadi kita kan saling mengenalkan produk kita di situ. Ada acara-acara yang diselenggarakan oleh Aspenku, kita ikut. Jadi orang semakin kenal dengan pisang goreng tanduk Sultan Manggarai. Oke. Gitu. Jadi ini belum datang nih. Jadi ini kursi. Sama kursi ya? Nah, jadi udah cerita tentang Iya. ya itu tadi kurang afdol lah ya. Nah. Jadi kilas ini. Nah. Kelihatan gak nih? Nah, ini ada topping ya. Ini coklat ya? Coklat apa? Dark coklat kalau kita Dark ngomongnya. coklat. Dark coklat. Nah, ini keju. Nah, ini green tea. green tea. Green Ya, tea. green tea. Nah, ini wajib kita coba nih. Ini 3 rasa yang paling favorit. Oh, favorit ya? Selain tiramisu. Oh. Jadi coklat, keju, green tea, tiramisu ini yang paling banyak. Oke, ini sekilas nih. Nah, kelihatan ya. Oke. Dan packagingnya nih. Cerita yang cukup inspiratif lah ya. Inspiratif. Mudah-mudahan benar-benar inspiratif gitu loh. Mudah-mudahan bisa menginspirasi orang lain gitu loh. Jadi ada bapak Chinese
namanya Pak Iskandar. Oke. Nama Chinese-nya kalau nggak salah Sense. Sense. Bapak itu dia jadi mungkin jadi marbotnya di Kelenteng SMA 2. Dekat SMA 2 situ. Bapak itu kalau beli setiap sore mungkin kira-kira jam-jam 5:30 lah. Rutin. 2 hari sekali beli. 2 hari sekali beli. Pakai motor merah, ya kan? Rambutnya sudah habis kayak aku, tapi lebih habis aku sih. Dia masih ada, aku sudah habis kan. Nggak ada rambut lagi. Kamu bukan rambut lagi. Nah, dia itu mintanya malah yang harganya di atas yang kami berikan. Tapi dia minta lebih besar. Oh, size-nya. Kasih yang size besar, harga nambah nggak masalah. Wih, sadis. Karena aku tahu di sini enak kata dia. Nah, jadi setiap kali beli satu kotak yang biasanya harganya 30.000, dia jadi 40.000. Wih. Hebat kan? Karena dia di mana-mana di sini yang paling oke kata dia. Oh, dia langsung ceplos saja bilang kayak gitu. Terus setiap hampir memang kalau nggak 2 hari 3 hari sekali dia beli. 40.000. Terus tiba-tiba sekitar sudah berjalan 3 bulan ya. Bapak itu nggak datang. Seminggu, 2 minggu. Kami curiga kan ada apa kan? Mungkin di minggu ketiga dia datang. Akhirnya kami tanya, kenapa Pak kok lama nggak datang? Habis kecelakaan katanya. Kirinya patah. Ini aja belum sembuh katanya. Tapi dia udah berani beli naik motor sendiri coba. Jadi motivasi dia. Saking dia hobinya ya kan. Nah, terus beberapa bulan kemudian pas kami pindah ke sini, dia masih beli. Terus baru sekali beli apa 2 kali beli, nggak datang lagi selama hampir mungkin 2 bulan. Akhirnya karena kami sudah merasa dekat sama dia, ku carilah ke Kelenteng SMA 2 situ. Ketemulah di sana. Ternyata bapak itu habis operasi mata. Dia sudah nggak bisa lihat, jadi dia nggak bisa pergi bawa motor ke sini beli pisang. Ada misi sosialnya juga. Iya. Gitu sana. Akhirnya, udah Pak, kalau bapak mau beli, telepon saja. Nanti kami antar ke sana. Nah, akhirnya sekarang yang beli kadang anaknya atau orang-orang Kelenteng situ yang beli ke sini. Berarti ada pembelajaran lah berarti situ ya. Ya memang kami itu tadi, kami dekat dengan mereka gitu loh. Ada apa-apa, kita kan jadinya loh kok berapa hari nggak datang gitu loh. Dia kan akhirnya merasa dekat juga sama kita gitu loh kan. Jadi ini ada kayak istilahnya pisang tanduk ini berkesan. Oke. Sangat menarik lah untuk bahasan tentang pisang goreng tanduk Manggarai. Ya? Oke. Rasanya enak. Apa nih, ada mutunya kayak gini? Mutunya apa ya? Jargon-jargon apa? Belum ada. Nggak ada ya? Belum ada. Nah, mungkin itu Tapi kayaknya jadi ide nanti. Iya. Jadi kan enak orangnya. Pisang goreng tanduk apa rasanya? Enak. Iya. Crunchy. Perlu tuh. Apa-apa kayak gitu kan. Jadi buat kalian semua ya dicoba lah. Beli, cicipin ya. Ini sesuai dengan apa yang disajikan ini. Nggak kaleng-kaleng. Oke, terima kasih. Ya. Alfi atas waktunya buat Siap di konten kita. Siap.